Puji nama Tuhan, Shalom saudara. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya ada sukacita Tuhan selalu melingkupi saudara dan keluarga. Amin. Kita mau lebih lagi bersorak untuk Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan dan bersukacita.
siapkan hati kita. Mari kita ucapkan syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau kekuatan kami, Engkau harapan kami, Engkau sukacita kami Tuhan. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang, amin, dan menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Oh, sempurna bagi kami Tuhan. Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, kekuatanku Tuhan. Yes, aku bertahan, harapanku. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebut namanya Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Lebih lagi sebut namanya Immanuel, Immanuel.
selalu kami pegang teguh Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolong kami, penolong saat kami sesak, dalam saat kami tak mampu. Yesus, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau pemenanganku. Sebut namanya, katakan Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Kau Tuhan, amin, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku Tuhan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkah. Yesus Tuhan, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, dan Kau pertahanan kami. Oh, Yesus, Kau kemenanganku. Sama-sama katakan Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama sepanjang umurku, sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu Tuhan, sepanjang umurku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu Tuhan, sepanjang umur hidupku.
Yesus Kristus Tuhan. Oh, biarlah kami hari ini Tuhan dapat mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, dan tertanam di hati kami, sehingga kami Tuhan dapat memiliki hidup yang penuh dengan firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Who am I? You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Oh, how you love me. Yeah, yeah. It's amazing. It's amazing. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. He calls me friend over and over again. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yeah. I belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you. You will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours, and you are mine. Oh, you promised me you'll never leave. You promised me I'll never. Sungguh orang yang bernama Obed-Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed-Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah. Ya, pada waktu itu masih mereka masih belum ada. Masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini, saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 Tawarikh 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed-Edom, para penunggu pintu gerbang.
Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kepada seorang pemimpin tanya, Pak, apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya, kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini, tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata semua orang mau jadi, yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar, tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja, apa end product daripada sebuah jemaat, itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya, tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu, ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty nih. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan, tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main 1 alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Salam Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan. Satu sukacita yang indah hari ini saya bisa menjumpai Bapak dan Ibu di rumah masing-masing. Dan saya percaya Bapak dan Ibu dalam keadaan yang sehat. Dan yang paling penting tetap bersemangat untuk mencintai Tuhan. Mari bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kita sehingga iman kita menjadi kokoh. Karena saya percaya iman yang kokoh itu akan mendegradasi semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kecemasan yang hari-hari ini sedang dialami oleh banyak orang, tidak terkecuali oleh anak-anak Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam Alkitab perintah yang paling sering dikatakan oleh Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu adalah jangan takut. Kalau Bapak Ibu ketik kata jangan takut di dalam Alkitab, itu akan muncul 25 kali. Tapi kalau Bapak dan Ibu ketik kata janganlah takut, itu bisa muncul sampai 65 kali. Sementara di versi KJV atau King James Version, kalau Bapak dan Ibu mengetik kata fear not, yang artinya jangan takut, itu bisa muncul sampai 62 kali. Nah, kenapa sih kok kata atau perintah jangan takut ini bisa muncul sampai berkali-kali, bahkan puluhan kali? Karena Tuhan tahu bahwa kecenderungan manusia itu mudah dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Saudara, rasa takut itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang dialami oleh semua orang. Tetapi yang tidak natural dan tidak alami adalah dikuasai oleh ketakutan. Karena ketika takut ini dibiarkan, itu bisa menjadi spirit. Dari feeling bisa menjadi spirit. Dari rasa takut menjadi spirit takut. Nah, itulah yang berbahaya.
Itu sebabnya karena Tuhan tahu karakteristik manusia, makanya Tuhan menyebut atau mengilustrasikan manusia itu sebagai domba. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, kenapa Daud pun juga pernah menulis, Daud juga menulis di dalam Mazmur pasal 23, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala. Daud pernah mengalami sebagai gembala pada saat dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Dia menjadi gembala atas beberapa domba, 2 atau 3 ekor domba. Nah, dia tahu persis bagaimana pekerjaan gembala. Itu nggak mudah, ya. Karena apa? Karena domba itu adalah binatang yang mudah sekali ketakutan, ya, mudah sekali stres. Kalau domba itu lagi bunting, Bapak dan Ibu, dan dia mengalami stres atau takut, itu bisa dipastikan akan mudah sekali mengalami keguguran. Sementara juga kalau domba itu stres, dia juga mudah sekali mengalami gangguan pencernaan, sulit untuk makan. Ya, domba itu nggak punya mekanisme pertahanan, Bapak dan Ibu. Beda dengan binatang yang lain. Contoh seperti kerbau atau ayam. Kerbau atau ayam itu nggak perlu gembala. Kenapa? Karena mereka punya mekanisme pertahanan. Kerbau ada tanduk, sehingga ketika ada sesuatu yang mengganggu, dia bisa menanduk yang mengganggu itu. Itu mekanisme pertahanan dirinya. Demikian pula dengan ayam. Ketika ayam ada rasa terganggu, dia bisa membuat yang mengganggu itu merasa tidak aman. Ya, itu sebabnya mereka nggak perlu domba. Tetapi domba itu perlu seorang gembala. Karena apa? Karena domba tidak punya mekanisme pertahanan diri. Kalau domba itu ketemu dengan pencuri, 100% dia akan mati. Kalau domba itu ketemu dengan serigala, 100% dia juga akan mati. Ya, itu sebabnya karena mudah sekali ketakutan dan perlu yang namanya seorang gembala, maka kita ini disebut sebagai domba. Ya. Terus juga karakteristik domba yang lain adalah domba itu takut dengan kegelapan, sangat takut dengan gelap. Nah, saudara tahu kalau kontur tanah di Israel itu berbukit. Daud pernah menuliskan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dia katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kenapa dia tulis itu? Dia merasakan pada waktu dia menjadi seorang gembala atas beberapa dombanya, supaya domba-dombanya ini bisa mendapatkan rumput yang hijau yang tempatnya itu di bukit. Maka dia mau tidak mau, dia harus membawa dombanya ini dari satu bukit ke bukit yang lain. Nah, untuk bisa sampai dari satu bukit ke bukit yang lain, mau tidak mau, Daud atau gembala ini harus melewati yang namanya lembah kekelaman. Tapi sebenarnya arti yang lebih tepat itu bukan lembah kekelaman, lebih tepatnya itu lembah bayang maut. Di dalam bahasa aslinya itu ditulis Salmawet. Tetapi dalam bahasa Inggris itu the valley of the shadow of the dead, yang artinya lembah bayang maut. Jadi kenapa dikatakan lembah bayang maut? Ini memang lembah yang sangat berbahaya, Bapak dan Ibu. Sinar matahari itu nggak bisa nembus sampai ke lembah itu, kecuali bila jam 12 siang. Matahari tepat di atas kepala itu baru lembah yang disebut Salmawet itu baru bisa kena cahaya matahari. Selain itu nggak bisa, saking dalam dan saking gelapnya. Tetapi itu harus ditempuh untuk bisa mendapatkan rumput yang hijau. Selain nggak ada cahaya, Salmawet atau lembah bayang maut ini juga dikatakan kenapa berbahaya, selain nggak ada cahaya, di situ banyak perampok, karena ada gua-gua di situ, banyak binatang buas, jadi nggak aman sama sekali. Ya, buat domba. Domba akan merasa ketakutan ketika lewat ini. Ya, itu sebabnya gembala selalu membawa gada dan tongkat. Gada digunakan untuk memukul musuh, tongkat digunakan untuk menarik domba bila dombanya ini salah arah. Nah, mau tidak mau, meskipun domba ini mengalami ketakutan ketika melewati lembah itu, dia harus, tapi dia tetap jalan karena ada gembala. Ya, ada gembala yang menuntun. Nah, jadi
Kalau saya katakan begini, lembah itu bukan final destination, bukan tujuan akhir, tetapi mau tidak mau harus dijalani, harus dilewati untuk mendapatkan rumput. Nah, meski domba itu takut dalam kegelapan, itulah gambaran diri kita, dan Tuhan tahu, makanya Ia mengilustrasikan kita sebagai domba, karena memang kecenderungan manusia itu mudah sekali untuk takut. Ya, nah itu sebabnya hari ini Bapak dan Ibu, tentunya kita sering ya hari-hari ini mendengar banyak sekali berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat kita cemas, berita-berita yang membuat kita khawatir dibanding berita-berita yang mendatangkan penghiburan. Itu sebabnya kita akan belajar hari ini, apa sih yang Tuhan lakukan ketika kita ini mengalami ketakutan. Apakah Tuhan diam saja? Apa sih yang Tuhan lakukan ketika kita mengalami kecemasan? Apakah Tuhan diam saja? Tentu saja tidak. Kalau nanti saudara dengar ini, saudara akan terkejut melihat apa yang Tuhan lakukan. Mari sama-sama kita belajar. Kita buka dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa buka gini, mulai dari ayat yang pertama, saudara bisa baca sampai satu pasal ini selesai. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, jadi ini adalah satu kondisi di mana Abram ini mengalami satu keadaan takut, satu keadaan khawatir, satu keadaan cemas. Karena apa? Karena dia tinggalkan sanak saudara keluarganya, lalu dia pergi ke satu negeri yang dia nggak tahu kemana, karena Tuhan yang berkata Tuhan akan tunjukkan. Lalu dia juga harus berperang menghadapi raja-raja, lalu dia juga tidak mempunyai keturunan. Semua keadaan-keadaan itu membuat Abraham itu menjadi cemas, takut juga. Maka ketika Abraham mengalami kondisi seperti itu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mendatangi Abraham, dengan kata lain Tuhan kirim firman-Nya. Firman-Nya berkata, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Nah hari ini kalau kita juga mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim firman-Nya. Maka mari saudara, ketika kita mengalami seperti itu, baca firman, renungkan firman, hidupi firman itu, supaya kita tahu melalui firman itu ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan kirim buat saya dan buat saudara. Amin. Sekali lagi, ketika kita dalam ketakutan, disampaikannya firman. Kalau kita nggak pernah baca itu, ya kita nggak tahu apa yang Tuhan lakukan untuk kita ketika kita mengalami ketakutan. Disampaikannya firman, dan itu juga yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Lalu ayat yang ke-7, coba kita perhatikan. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Abraham bertanya kepada Tuhan, dari mana aku tahu Tuhan bahwa aku akan memilikinya? Dengan kata lain, dari mana aku tahu Tuhan bahwa semua yang kau katakan itu akan terjadi? Dari mana aku tahu Tuhan bahwa aku akan memilikinya? Ini sebuah pertanyaan yang muncul dari orang yang ragu-ragu, yang mengalami kecemasan, yang mengalami ketakutan, yang mengalami kekhawatiran. Dan mungkin hari-hari ini juga apa yang dialami Abraham ini juga sama dengan apa yang kita alami. Dari mana aku tahu Tuhan bahwa Tuhan akan tolong saya? Dari mana aku tahu Tuhan bahwa Tuhan akan pulihkan rumah tangga kami, bahwa Tuhan akan pulihkan ekonomi kami, bahwa Tuhan akan pulihkan kesehatan kami? Dari mana aku tahu Tuhan suamiku akan berubah? Dari mana aku tahu Tuhan ada pintu-pintu yang terbuka buat aku, buat kami Tuhan? Dari mana? Nah, Bapak dan Ibu, yang mau saya katakan, ya, percayalah, ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam kecemasan, ketika kita dalam kekhawatiran, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu mulai muncul, ya.
Tetapi ada satu yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Ketika kita mulai bertanya-tanya, bagaimana aku tahu? Kapan Tuhan? Bisakah Tuhan? Kapankah Tuhan? Ada satu hal yang luar biasa. Kalau nanti Bapak dan Ibu baca di dalam mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan selesai, ternyata yang berikutnya yang Tuhan lakukan kepada Abraham adalah Tuhan itu mengikatkan janji kepada Abraham. Biasanya kalau orang berjanji yang lemah itu mengikatkan diri kepada yang kuat. Tetapi Tuhan tuh tahu bahwa manusia itu lemah dan gak bisa menepati janji. Makanya apa? Makanya Tuhan yang kuat yang berjanji. Ya. Makanya Tuhan yang kuat yang mengatakan kepada Abraham bahwa aku Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kau dan apa yang aku janjikan kepadamu akan aku genapi. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada Abraham. Tuhan mengikatkan janji. Melalui firman-Nya Tuhan berkata, ya, bahwa aku Tuhan yang tidak akan ingkar janji. Aku akan menggenapi semua janji-janjiku. Tuhan yang mengikatkan diri, berjanji kepada Abraham. Nah, Tuhan yang sama itu juga berjanji buat saya dan buat saudara. Tuhan yang berjanji. Saudara, satu saat saya akan beli buku di Jalan Haji Agus Salim, itu kan cukup ramai karena dekat dengan rumah. Saya berjalan bersama dengan anak saya yang kecil, Neta. Karena itu kami harus menyeberang jalan yang cukup ramai. Maka apa yang saya lakukan? Kira-kira yang memegang tangan saya itu inisiatifnya dari anak saya atau dari saya? Tentu saja sebagai seorang ibu yang normal, saya yang memegang terlebih dahulu tangan daripada anak saya. Saya pegang erat-erat dan ketika menyeberang itu saya tidak lepaskan sampai di toko buku itu dengan selamat. Baru saya melepaskan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, tidak mungkin saya membiarkan Neta ya menyeberang jalan sendiri tanpa saya gandeng. Tidak mungkin, karena itu membahayakan buat hidupnya. Nah, itulah gambaran Tuhan kita. Ketika ada masa yang sulit, masa yang sukar, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia gandeng saya, dia gandeng Bapak dan Ibu untuk bisa melewatinya. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi Bapak dan Ibu. Ketika Abraham merasa takut, Allah mengirim firman-Nya dengan mengingatkan akan janjinya bahwa semua yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu akan digenapi. Nah, demikian pula Bapak dan Ibu, hari ini ketika kita merasa takut, Tuhan kirim firman-Nya. Melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, itu mengingatkan kita akan janji Tuhan bahwa Dia Allah yang setia. Dan sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, dan Dia Tuhan yang meneguhkan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan buat saya dan buat saudara. Amin. Bapak dan Ibu, yang bisa memerdekakan kita dari ketakutan kita itu bukan fakta. Sekali lagi saya ulangi, yang bisa memerdekakan kita dari ketakutan kita itu bukan fakta, tetapi firman Allah. Tuhan tidak pernah katakan semakin banyak kamu tahu fakta itu akan memerdekakan kamu. Enggak, realitanya adalah semakin banyak fakta yang kita tahu itu bisa semakin mengintimidasi kita. Hari ini sering kan kita menerima podcast-podcast, menerima video-video, menerima gambar-gambar, foto-foto, berita-berita yang sering kali itu mencemaskan dan menakutkan kita. Saya bukan melarang Bapak dan Ibu untuk mengirim fakta yang terjadi hari-hari ini, tidak. Silakan, tetapi akan lebih baik ketika begini, apa yang kita kirim itu diimbangi dengan kebenaran. Masalahnya adalah kenapa kita ketakutan, karena terlalu banyak kita kirim atau kita baca realita, fakta, tetapi kita tidak mengakar kepada kebenaran. Itu yang membuat kita takut Bapak dan Ibu. Terima terus berita-berita yang mencemaskan, menakutkan, tapi tidak diimbangi dengan kebenaran. Kita nggak mengakar pada kebenaran, dan itu yang membuat akhirnya kita mengalami ketakutan. Bapak dan Ibu, kalau kita bisa kirim atau bisa mengutip pernyataan mungkin dari ahli,
kita bisa mengutip pernyataan dari pakar, kita bisa mengutip pernyataan mungkin dari WHO sekalipun. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, dan percaya bahwa apa yang Tuhan pencipta langit dan bumi itu katakan itu jauh lebih besar dari realita yang kita hadapi. Kadang kita menganggap ayat itu cuma hiburan kepada kita. Kita lebih banyak percaya pada fakta. Ayat cuma sekedar hiburan. Mari Bapak dan Ibu, saya teringat sebuah keadaan ketika orang Israel melawan orang Filistin. Apa yang dilakukan orang Filistin? Orang Filistin itu mengirim Goliat, seorang yang tinggi besar, dikatakan 6 hasta tingginya, itu 3 meter lebih, Bapak dan Ibu. Iya. Apa yang dilakukan Goliat? Setiap hari selama 40 hari yang dilakukan oleh Goliat, dia mencemooh tentara Israel. Atau dengan kata lain, dia menghina, dia mengintimidasi tentara Israel. Jadi pertanyaan saya begini, dalam kasus bangsa Israel melawan Goliat, berapa banyak tentara Israel yang dilumpuhkan oleh Goliat? Secara fisik nggak ada, tapi secara mental hampir seluruhnya. Pertanyaannya, apakah Goliat sudah membuktikan bahwa dia lebih hebat dari orang Israel? No. Tetapi apakah bangsa Israel lumpuh? Yes. Padahal Goliat ini secara fisik tidak bertempur atau perang melawan orang Israel, tetapi hanya dari kata-kata intimidasi, kata-kata cemooh itu cukup menakutkan bagi orang Israel, dan itu membuat orang Israel itu lumpuh, ketakutan. Padahal hanya intimidasi yang dilakukan oleh Goliat. Tidak ada satupun tentara yang pada waktu itu secara fisik dikalahkan oleh Goliat, gak ada. Tetapi hanya kecemoohan, intimidasi yang dilakukan, dan itu melumpuhkan semua barisan Israel pada waktu itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini bisa lumpuh meski gak kena virusnya. Dengan kata lain, virus ketakutan, virus intimidasi itu lebih cepat melumpuhkan kita daripada virus COVID, Bapak dan Ibu. Ya, virus ketakutan itu lebih mudah menular, lebih cepat menular, dan lebih mudah mencengkram kehidupan manusia daripada virus COVID itu sendiri. Ketika kita sudah mulai ketakutan, mulai timbul kecemasan dan kekhawatiran, itu lebih mencengkram kehidupan kita. Bapak dan Ibu, saya teringat satu ayat yang luar biasa yang terdapat dalam Mazmur pasal 107 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Ya, ini ada janji Tuhan yang luar biasa di Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ini adalah janji firman Tuhan yang luar biasa. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita yang hari-hari ini mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika kita cemas, maka yang harus kita lakukan, berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan. Yang Tuhan janjikan adalah diselamatkannya orang yang berseru-seru dari kecemasan. Diulangi lagi, disampaikannya firman, disembuhkannya orang, dan diluputkannya mereka dari liang kubur. Kata diluputkan dari liang kubur itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu begini. Ayat 20, He sent His word and healed them and delivered them and deliver from their destruction. Ya, artinya dia mengirimkan firman-Nya
Ketika ada orang ketakutan dan berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan kirim firman-Nya, lalu menyembuhkan mereka dan melepaskan mereka dari kerusakan mereka, and deliver from their destruction, meluputkan dari kerusakan mereka. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kecemasan, setiap saat kita bisa takut kok, seperti domba itu, gampang takut. Ya, takut dengan kegelapan, mudah stres dan lain sebagainya. Itu sebabnya ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, ya, Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari kesesakan kita. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita. Dulu, Bapak dan Ibu, ketika awal pandemi, ketika ada mungkin orang-orang yang meninggal itu sepertinya kita masih merasa jauh ya, aman. Contohnya begini, ada orang yang meninggal kita tahu, tapi itu yang meninggal tuh temannya teman saya, atau adiknya teman saya, atau mungkin saudaranya teman saya, sepertinya masih jauh sekali. Tapi hari-hari ini Bapak dan Ibu, semakin kesini ya, orang-orang yang dipanggil Tuhan itu sudah bukan temannya teman saya lagi, sudah dekat sekali ya, teman saya. Ya, kita mengenal orang-orang yang banyak dipanggil oleh Tuhan. Kita mengenal, saya juga sendiri sampai terkaget-kaget. Ada beberapa rekan kami dalam pelayanan, ya, yang masih muda-muda, tapi mereka pergi terlalu cepat, ya, dipanggil oleh Tuhan. Kadang-kadang itu menimbulkan pertanyaan kita, ya, saya tahu tugas mereka sudah selesai, Bapak dan Ibu, sudah selesai, finish, mereka sudah selesai menyelesaikan semua tugas dan panggilan mereka di bumi ini. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sepertinya itu sudah kita mengenal mereka dengan dekat dan tiba-tiba mereka pergi. Padahal baru saja 3 hari yang lalu dengar khotbahnya, tiba-tiba hari ini mendengar kabar sudah nggak ada, sudah dipanggil oleh Tuhan, dan itu sampai terkaget-kaget. Dan saya tahu itu pasti akan menimbulkan ya kecemasan dan berbagai pertanyaan yang berkecamuk dalam hidup kita. Tapi mari, Mazmur 107 ini mengingatkan kepada kita untuk ayo kita lakukan bagian kita, Bapak dan Ibu. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Lakukan saja bagian kita. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita berdoa, kita minta penyertaan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan. Selebihnya Tuhan yang bekerja untuk hidup saya dan hidup saudara. Amin. Ya, jadi sekali lagi, ayo kita ini lebih banyak mendengar. Kita jangan lebih banyak mendengar dari sumber yang salah. Coba kita membaca, mendengar dari sumber yang benar, supaya iman kita ini terus dibangun dan kita tidak terjerumus dalam ketakutan yang luar biasa. Memang situasi saat ini menakutkan, yes. Situasi saat ini mengkhawatirkan, betul. Situasi saat ini mencemaskan, iya, saya percaya itu, saya tahu itu. Oleh sebab itu, jangan banyak menerima dari sumber-sumber yang salah. Jangan terlalu banyak untuk menerima fakta, membaca fakta. Bacalah kebenaran, dengarkan kebenaran. Oleh sebab itu gereja di tempat ini memfasilitasi Bapak dan Ibu semuanya. Ada doa fajar setiap hari. Kita bisa dikuatkan melalui doa setiap hari. Ada fresh manna, firman Tuhan yang menguatkan. Ada ibadah online di mana kita bisa diajak bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Itu semua adalah berita-berita yang harus kita dengar, daripada kita membaca fakta, membaca realita yang pada akhirnya akan melemahkan iman kita. Sekali lagi, saya tidak melarang Bapak dan Ibu untuk membaca fakta, tetapi ketika membaca harus diimbangi dengan kebenaran. Jangan sampai kita baca tapi tidak mengakar kepada kebenaran. Itu akan menjerumuskan kita pada ketakutan. Bapak dan Ibu, satu ayat lagi kita baca, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi saya ulangi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, dengan kata lain begini, kalau kita dikuasai oleh ketakutan,
dikuasai oleh spirit ketakutan, maka kita bisa kehilangan kekuatan dari Tuhan, kita bisa kehilangan kasih, dan kita bisa kehilangan ketertiban. Ketertiban dalam terjemahan yang lain itu ditulis pikiran yang sehat. Jadi ketakutan membuat kita kehilangan kekuatan atau kuasa, ketakutan membuat kita kehilangan kasih, ketakutan membuat kita kehilangan pikiran yang sehat. Dan inilah yang terjadi hari-hari ini, saudara. Ini betul-betul digenapi. Ketika kita hidup dengan ketakutan, maka berapa banyak kita akan kehilangan kekuatan. Itu betul. Orang yang tidak melekat dengan Tuhan, yang pengiringan akan Tuhan hanya setengah-setengah, ketika ada situasi yang sulit seperti ini, mudah sekali takut. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita hidup dalam ketakutan, maka kekuatan itu nggak ada. Mudah stres, mudah depresi, mudah putus asa, nggak ada pengharapan. Kena masalah sedikit gitu ya, langsung KO seperti itu, saudara ya. Karena apa? Hidup dalam ketakutan, akhirnya nggak ada kekuatan. Orang kalau hidup nggak ada kekuatan, nggak ada pengharapan, sudah dipastikan itu gampang menyerah, saudara. Ya. Jadi coba kita koreksi diri kita hari ini. Apakah kita dikuasai, dicengkram oleh ketakutan sehingga kita nggak ada kekuatan untuk bertahan? Mari firman Tuhan datang kepada kita. Kalau kita ngalami ketakutan, ya, kalau kita ngalami kekhawatiran, kita bisa berseru-seru kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kekuatan sehingga itu membawa kita gampang stres, depresi, menyerah dengan kehidupan. Kita harus berjuang. Amin. Sebab kita nggak sendiri, Tuhan menyertai kita. Lalu yang kedua, kalau kita dikuasai oleh ketakutan, maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Kita ini bisa kehilangan kasih. Kita nggak bisa mengimpartasikan kasih kepada orang lain. Buru-buru mikir orang lain, mikir diri sendiri saja. Sudah stres, mikir diri sendiri saja udah bingung. Nggak ada waktu untuk memikirkan orang lain. Nggak ada waktu untuk memikirkan orang selain dirinya. Fokusnya hanya dirinya sendiri. Nggak bisa melimpahkan kasih, menyalurkan kasih, nggak bisa. Apabila kita dikuasai oleh ketakutan, kita menjadi orang yang egois. Tapi apabila kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, maka kita bisa menjadi penyalur-penyalur kasih, mengimpartasikan kasih kepada orang lain. Ya, mungkin pandemi takut, wah mau nolong orang lain gimana? Oh, saya sendiri juga mungkin uang nggak ada, mungkin seperti itu ya saudara. Mau nolong orang lain gimana, nanti takut ketularan dan lain sebagainya. Takut sehingga tidak bisa melakukan sesuatu buat orang lain. Padahal ini adalah waktu sebenarnya untuk kita melakukan sesuatu. Hati saya ini sangat tergetar Bapak dan Ibu, membaca sebuah video ya, mendengar sebuah video, melihat sebuah video yang isinya itu begini. Awal saya mendengar pertama kali bahwa ada orang-orang yang mau mengirimkan makanan sehari 2 kali buat orang-orang yang isoman di sebuah kota, semuanya dimanapun. Ya, itu saya betul-betul tergetar ya. Mereka bisa menyingkirkan ketakutan mereka bisa mengimpartasikan kasih. Bayangkan, nggak bisa saja mereka nggak peduli, tetapi mereka tetap peduli. Ya, karena saya tahu kenapa mereka bisa lakukan. Karena ada kasih. Kenapa ada kasih? Karena mereka nggak hidup dalam ketakutan. Itu yang menyebabkan mereka mampu bisa mengerjakan itu. Amin. Jadi terus bergerak. Ini waktunya untuk kita menjadi berkat. Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita kalau kita hidup dalam ketakutan, kita nggak bisa membagikan kasih, mengimpartasikan kasih buat orang lain. Dan yang ketiga, ketika kita hidup dalam ketakutan, kita menjadi orang yang tidak mempunyai pikiran yang sehat atau ketertiban. Ya, kadang-kadang ketakutan itu membuat kita menjadi tidak rasional, Bapak dan Ibu. Kami banyak dipertemukan dalam pelayanan kami dengan orang-orang yang hari-hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Akhirnya ketakutan itu membawa mereka sampai jadi amnesia. Ketakutan itu sampai membawa mereka tuh seperti tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, bener-bener takut sampai nggak bisa mikir, sampai nggak bisa melakukan sesuatu. Padahal dulunya sangat produktif, tiba-tiba bisa pasif seperti itu. Ya, karena hidup dalam ketakutan itu bisa menghilangkan pikiran yang sehat.
Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita tidak menerima pikiran yang sehat. Banyak orang yang gak realistis hari ini, saudara. Sampai saking orang itu ketakutan dengan virus, borong susu sebanyak-banyaknya, gak peduli sampai mereka jatuh-jatuh. Padahal kalau sebenarnya kalau dilihat komposisinya ternyata sama saja dengan susu-susu yang lain. Tapi karena orang itu pengen sehat, pengen gak terkena virus, sampai kadang-kadang nggak jadi realistis seperti itu. Ya, saya sendiri ketika PPKM yang dimulai pada bulan Juli ini, saudara, saya ini pengen lakukan sesuatu seperti dulu. Saya bagi vitamin buat anak-anak ya, baik anak-anak Rocky maupun anak-anak Sol. Tapi saya sudah cari, tapi nggak dapat saya, saudara ya, nggak dapat melalui online juga nggak dapat, sampai saya telepon beberapa apotek di Surabaya juga nggak dapat. Untuk anak-anak, akhirnya saya putuskan ya sudah, saya bergerak untuk lansia. Di gereja sudah, kemudian saya pikirkan saya bagi untuk 100 lansia di tempat yang lain. Saya lakukan itu. Ya, karena memang ini waktunya untuk terus bergerak seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita bisa kehilangan kekuatan, gampang menyerah, gampang putus asa, kita nggak bisa menyalurkan kasih, nggak peduli dengan orang lain, dan kita juga tidak mempunyai pikiran yang sehat. Jadi kesimpulannya, mari Bapak dan Ibu, hari ini ketika kita takut, datang sama Tuhan. Tuhan akan menyampaikan firman. Melalui apa? Melalui pembacaan firman, melalui mendengar firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ketika firman itu disampaikan kepada kita, isinya apa? Firman itu mengingatkan bahwa Tuhan itu setia. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Tuhan dengan tangan kanannya meneguhkan kita untuk memberikan kita kemenangan. Jadi Tuhan, lalu yang kedua ingat, Tuhan sanggup melepaskan kita dari kerusakan, dari ketakutan, dari kecemasan yang menghimpit kita. Yang Anda khawatirkan seringkali tidak terjadi. Saya ulangi, yang Anda khawatirkan seringkali tidak terjadi. Ingatlah track record Tuhan dalam hidup kita. Kalau di waktu yang lalu Tuhan sudah pernah menolong kita dan mampu menolong kita dan melewatkan kita dari semua yang kita hadapi, maka Dia akan melakukannya lagi. Tuhan akan mengerjakannya lagi. Lagian Bapak dan Ibu, dengar baik-baik. Kekhawatiran itu tidak membuat kita tambah kuat dan bahagia. Kekhawatiran hanya akan menyusahkan kita. Jadi mari kita ambil keputusan untuk hari ini melepaskan semua ketakutan kita. Tuhan memberkati. Mari Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, sebagai pengakuan iman kita bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Dan ketika pujian ini dinaikkan, bukan sekedar pujian biasa, tapi ini pengakuan yang keluar dari hati kita dan iman kita. Melewati musim sesulit apapun, melewati masa seberat apapun, percayalah bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Mari kita katakan bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari katakan dengan iman, ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang setia. Ketika Dia berjanji, Dia tidak pernah ingkari, tetapi Dia sanggup menggenapi.
menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. segenap hati katakan, ku tidak akan menyerah Tuhan. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku Dalam genggaman-Mu dalam genggaman-Mu. Mari katakan dengan segenap hati, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi katakan imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang sedang mengalami ujian terberat sebagai manusia. Berita duka berkali-kali kita dengar. Berita buruk datang silih berganti kita dengar. Tapi sejarah membuktikan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang terkuat. Kita pasti bisa menghadapi ini semua, amin. Jangan pernah menyerah. Sebab Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Bersama Tuhan kita dimampukan untuk melewati ini semua. Mari kita buktikan pada virus, pada COVID, bahwa kita tidak bisa dikalahkan oleh itu. Sebab kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah Bapak dan Ibu, hari ini kita akan lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Kita akan mengucapkan bersama-sama, mendeklarasikan bersama-sama janji perlindungan Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 121. Saudara, ini bukan magic, tapi ini kebenaran. Mungkin saudara berkata, apakah bisa dijamin kalau kita sudah deklarasikan ini, kalau kita sudah katakan ini bersama-sama, kemudian kita tidak kena virus? Yang menggaransi bukan saya, yang menggaransi bukan gereja, tapi Tuhan yang memberikan garansi untuk hidup saya dan hidup saudara. Kita bisa mendesinfektan ruangan kita dengan antivirus, dengan mungkin dengan hand sanitizer dan lain sebagainya. Tapi kenapa tidak kita coba untuk mendesinfektan pikiran kita dengan firman kebenaran, sehingga virus ketakutan, virus kecemasan itu dilumpuhkan dari pikiran kita. Bapak dan Ibu, iman itu datang dari pendengaran. Bukan pendengaran dengan berita-berita. Bukan pendengaran akan realita atau melihat realita. Tapi iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Yang akan kita baca dan deklarasikan ini adalah press release dari surga. Dan itu melebihi press release dari para ahli, melebihi press release dari pakar. Oleh sebab itu, mari kita baca bukan sebagai sekedar kita baca atau sebagai hiburan saja. Tetapi kita baca dengan segenap hati dan kita imani bahwa inilah yang akan kita terima dari Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan buat hidup saya dan hidup saudara. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 121. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kita akan baca mulai dari kata aku. Bapak Ibu sudah siap semuanya? Saya tunggu di rumah Bapak dan Ibu bisa persiapkan Alkitabnya. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 121. Mulai dari ayat yang pertama dari kata aku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu, sekali lagi kita akan baca ini. Katamu kita akan gantiku. Sebagai iman kita bahwa ini akan terjadi buat hidup saya dan hidup saudara. Amin. Sekali lagi kita baca dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh. Dengan iman yang ada di dalam hidup kita. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan, kami percaya apa yang sudah kami ucapkan hari ini bukan sebuah ucapan yang biasa, tapi ini benar-benar keluar dari hati kami bahwa Tuhanlah yang menjadi penjaga hidup kami. Tuhanlah yang menaungi kami. Tuhanlah yang melindungi kami. Matahari tidak akan menyakiti kami atau bulan menyakiti kami, sebab kami tahu perlindungan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami dalam situasi apapun Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia dan Engkau sudah buktikan kesetiaan-Mu itu dalam hidup kami. Tuhan, kami mempercayai-Mu. Kami mempercayai-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah gagal di dalam kesetiaan-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah gagal di dalam perlindungan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Dan kami yakin Tuhan, kami terima, kami dengan iman Tuhan, kami mempercayai apa yang sudah Tuhan janjikan buat
kami tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Engkau Allah yang setia, yang sekali-kali tidak membiarkan kami, tidak meninggalkan kami, bahwa bahkan Engkau meneguhkan kami dengan tangan-Mu yang memberi kemenangan buat setiap kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Dan saya atas nama Gembala mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Yeni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita membuka hati kita, waktu kebenaran firman Tuhan tertancap kuat di dalam kehidupan kita. Percayalah, apapun yang datang dalam kehidupanmu, kekhawatiran, intimidasi itu tidak akan menyerang dan hinggap atas kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu, percaya dan renungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Puji Tuhan, mari sama-sama kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi pujian ini kita angkat bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih buat janji-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan buat kami. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Nyatakan sekali lagi, angkat kedua tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, imanku bersepakat denganmu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Sama-sama katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ibadah kami telah selesai. Yang kami tahu bahwa anugerah-Mu tidak akan pernah selesai buat hidup kami. Terus dan terus bekerja buat kehidupan kami seluruh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pewahyuan yang semakin tajam Tuhan nyatakan atas kehidupannya. Dan kami semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Tuhan memberkati. WL, singer, pemain musik, Tuhan memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap persembahan anak-anak-Mu yang mereka sudah tabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik persembahan persepuluhan, kas gereja, pembelian tanah, Tuhan berkati lipat kali ganda apa yang mereka sudah tabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, kiranya Allah yang sempurna akan menyempurnakan ibadah kami pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, sebelum kami selesai dalam ibadah kami berdoa bersyafaat bersama-sama buat bangsa ini. Tuhan, sembuhkan bangsa ini. Anugerah-Mu turunkan atas bangsa ini Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden kami, wakil semuanya. Tuhan, pengambil keputusan yang ada, Tuhan kami memberkati di dalam nama Yesus. Kiranya hikmat Tuhan yang turun atas kehidupan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar itu berasal daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, pujian kami hanya bagi Raja di atas segala raja. Mari kekasih Tuhan, buka tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Terimalah berkat ini. Diberkati waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar dari rumah. Apapun yang disentuh oleh tanganmu dibuat berhasil. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, anak-anakmu diberkati, bahkan kesehatanmu diberkati. Dan kau akan melihat sepanjang minggu ini anugerah demi anugerah yang ilahi Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan atas kehidupanmu. Terimalah berkat ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Percayalah, setiap musim kehidupan yang datang dalam kehidupan kita, percayalah pasti akan selesai dalam kehidupan kita. Tidak mungkin musim itu terus yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi akan berganti musim yang baru, Amin. Musim Covid akan berlalu. Amin. Tetaplah semangat, tetaplah untuk mempercayai Tuhan apapun keadaan kita hari-hari ini. Amin. Puji Tuhan.